Harga gas, ya relatif bergerak beriringan sebetulnya dengan harga minyak karena relatif dekat dan, ya bisa dibilang hampir substitusi yang relatif sempurna. Jadi, saya pikir, ya pergerakannya masih akan, inline dengan harga minyak ya. Harga minyak sendiri dengan kondisi yang terjadi di, Eropa Timur saya pikir ya masih sangat mungkin di atas, 80, 90 gitu ya. Tapi memang kalau misalkan ada, penurunan ketegangan antara Rusia dengan Ukraina ya bisa jadi nanti akan relatif, terkoreksi ke level, 80-an ya atau ya antara 70, 80. Jadi, eee, ya proses, adjustment ini sangat mungkin kalau faktor non ekonominya relatif, berkurang gitu ya. Jadi kalau hanya faktor supply demand, ya perkiraannya minyak di sekitaran, 70 sampai 80. Baik, kalau Anda lihat harga gas ini berpotensi untuk mencapai titik tertinggi di berapa, Pak? Harga gas, terakhir itu kan kemungkinan besar ya harga gas itu, sekarang itu sekitar, 6 ya, $6, per MMBTU ya. Saya pikir kalau dilihat dari ekuivalen dengan harga minyak yang di sekitaran, 80 itu seharusnya bisa di sekitaran, $4, per MMBTU. Baik, $4 per MMBTU. Lalu kalau dengan semakin tingginya harga gas, seperti apa ini akhirnya akan mempengaruhi untuk harga batu bara, terutama juga batu bara di dalam negeri kalau kita mengingat hari ini adalah hari terakhir adanya larangan ekspor batu bara. Apakah secara umum ini akan terpengaruh? Iya, ya pastinya akan, terpengaruh ya. Cuma memang kalau batu bara sendiri terakhir itu kan, ya relatif kedorong naik itu ya karena kebijakan Indonesia yang melarang ekspor, batu bara gitu ya. Cuma ke depan, saya pikir, ya seharusnya lebih stabil ya karena, implementasi dari DMO itu kan sekarang dikaitkan dengan, satu persentase yaitu 25% yang harus dipenuhi untuk, DMO gitu ya. Jadi ekspornya seharusnya masih bisa jalan ya, tapi dengan syarat DMO-nya terpenuhi. Ya kemarin itu relatif agak shock ya di bulan Januari karena ada pelarangan yang bisa dikatakan hampir total gitu ya. Sehingga, suplai ke dunia, eee, ya berkurang dan kemudian harga meningkat. Jadi kalau ada, tambahan suplai lagi dari Indonesia yang tentunya eksportirnya harus memenuhi DMO dulu, saya pikir ya harga akan relatif, stabil lagi gitu ya, walaupun tetap aja masih relatif tinggi. Baik, Pak Dendi, Anda melihat pergerakan harga batu bara ini akan stabil di range berapa? Apakah tetap akan ada di harga 200-an? Karena kalau kita lihat sekarang kan sudah di 226-an begitu. Apakah mungkin ada di bawah harga 200-an? Sebetulnya kalau dilihat dari harga, fundamental, proyeksi kita itu masih di level, 100 bawah ya, itu ya sekitaran 110, 120 untuk tahun 2022 ini. Tapi kemudian, ya karena kemarin ada, ya trigger dari kebijakan di Indonesia, ya harga terus lompat lagi ke arah 200-an, padahal kemarin itu kan sempat di 150-an. Jadi, eee kalau tidak ada faktor surprise lagi, saya pikir ya harga akan pelan-pelan terkoreksi ke level, 110, 120. Cuma memang kalau, ya untuk memprediksi faktor, surprise ini ya agak-agak susah juga ya. Saya nggak tahu akan ada apa lagi, tapi seharusnya, ya faktor-faktor itu terutama dari Indonesia ya, ya kita udah tahu kebijakan DMO, harus jadi syarat ekspor ya, ya seharusnya kalau dari sisi Indonesia saya pikir, relatif akan, predictable ya kebijakan di DMO ini. Baik, artinya kinerja untuk emiten-emiten batu bara di Indonesia sepanjang tahun ini masih terus menjanjikan ya dengan harga batu bara yang kalau tadi Anda sampaikan masih stabil dan juga mungkin ada di kisaran 180-an. Iya,
Ya tentu ini implikasinya ke eksportir atau, perusahaan-perusahaan emiten batu bara saya pikir tahun 2022 ya masih akan, relatif bagus juga ya, ya karena dari sisi koreksi harga saya pikir tidak akan dalam ya, dalam arti masih akan sangat, menguntungkan ya di level 100-an tuh udah sangat tinggi sekali itu sebetulnya, harga yang, harga periode booming ya. Jadi, nggak terlalu mengkhawatirkan walaupun ada koreksi harga. Baik, Pak Dhani kalau mengingat Indonesia juga termasuk negara yang banyak mengimpor BBM dan LPG, seperti apa efek kenaikan harga minyak dan gas di global ini bagi Indonesia? Nah ini memang dilematis karena untuk minyak sebetulnya kita, net importir ya, juga gas kita banyak impor dan, tentu ini akan membuat tekanan terhadap, neraca transaksi berjalan kita ya. Terus kedua juga ya implikasinya kemungkinan besar ya harga, BBM, akan naik ya. Kalau dengan harga yang tinggi seperti ini tentu akan berdampak ke harga di, retail ya, yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dan itu ya implikasinya nanti bisa ke inflasi ya. Ya hitungan kita itu bisa, berdampak ke inflasi itu sekitar 0,02% ya dari dampak kenaikan harga, BBM setiap 1%-nya. Oleh karena itu, ya ini harus diperhatikan betul ya, gimana strategi untuk bisa, mengurangi inflasi. Baik, antisipasi apa saja yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi yang tadi Anda sampaikan? Nah ini, ya tentu kalau dari harga minyak kita nggak bisa berbuat banyak karena kan kita, price taker ya, yang mungkin harus diantisipasi dari sisi ketersediaan supply-nya. Artinya, ya walaupun harga tinggi jangan sampai ada tambahan kenaikan harga karena supply-nya tidak ada, karena kalau supply-nya, berkurang ya tentu harga akan meningkat lagi ya. Akibatnya ya orang mungkin berspekulasi di pasar, retail. Nah, satu itu ya, terus kedua ya mungkin dari sisi, distribusi atau, biaya logistik ya yang secara umum ya sekarang memang udah relatif turun dan itu harus ditekan lagi ya sehingga biaya logistik di, barang-barang komoditas penting itu bisa relatif, menurun sehingga dampak ke harga juga tidak terlalu, besar yang kemudian bisa berdampak ke kenaikan inflasi.